Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Wulandari dengan NIM 55522200015. Di sini saya akan mencoba membuat data perusahaan baru dan juga memasukkan beberapa transaksi ke dalam Mayob Accounting. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam aplikasi Mayob Accounting-nya. Nah, karena kita akan membuat data perusahaan baru, maka kita pilih menu yang kedua, yaitu Create a New Company File yang ini. Kita klik. Di sini langsung kita next aja. Di sini kita bisa memasukkan data perusahaannya. Nah, coba kita buka soalnya. Bentar. Di sini kita masukkan. Lalu email address-nya. Phone numbernya itu 022 022 555 222 0015. Lalu fax numbernya 021 555 222 0015 dan emailnya 555 222 0015 @ Nah, kalau sudah diisi data perusahaan barunya, langkah selanjutnya itu kita klik next aja. Next, di sini kita lihat, karena ini merupakan transaksi 2020, maka current financial years-nya 2020, last month-nya tanggal transaksinya, transaksi yang akan dimasukkan itu bulan Desember, lalu conversion-nya juga Desember, dan number of accounting periodenya kita klik next. Sini kita klik next. Nah, di bagian ini kita pilih menu yang ketiga karena kita akan membuat daftar akun sendiri gitu. Kita klik next lagi. Di sini kita pilih kita akan menyimpan data Mayob kita yang sekarang ini di mana gitu. Di sini saya akan menyimpannya di ya. Sini kita klik save aja. Setelah itu, setelah milih di mana kita akan menyimpannya, kita klik next. Nah, di sini kita pilih yang Common Center. Common Center. Oke. Nah, setelah kita masuk ke dalam menu utama Maya Accounting-nya, sebentar, saya bagi dulu ya. Oke. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan itu adalah memasukkan daftar akun atau membuat akun list gitu. Di sini caranya itu kita klik account, lalu klik account list. Nah, di sini ada semua ya. Kita di soal kita ke bagian daftar akunnya dulu. Nah, ini dia ada daftar akun. Di sini yang general check ini kita ubah menjadi cash in bank. Kodenya 1.100 cash in bank. Kalau udah kita klik OK, lalu yang undeposit fund ini kita ubah menjadi petty cash 1.200. Nah, sebentar, 1.200 nomornya udah ada. Kita ganti dulu ya yang 1.200 ini. Misalkan kita ganti jadi 199 deh. Oke, kita okekan lagi. Lalu di sini kita ganti lagi yang deposit 1.200 ini petty cash ya. Petty cash.
Lalu kita klik OK. Dan yang terakhir yaitu trade debitor ini. Kita ganti menjadi akun receivable, kodenya 1300 ya. Akun receivable. Nah, setelah itu kita ke bagian liability dulu nih. Kita di sini aja biar lebih mudah. Nah, trade creditornya ini kita ganti menjadi account payable. Kodenya 1100. Account payable. Kita klik OK. Lalu yang GST collected ini kita akan ganti menjadi PPN outcome. Sini PPN outcome itu kodenya sebentar. Sini di sini kodenya itu PPN outcome itu 1500. PPN outcome. Nah, lalu yang paid ini kita ubah menjadi PPN income 1600 kodenya ya. Nah, kita klik OK aja. Setelah ganti tadi, kita ke bagian aset dulu. Kita akan masukkan daftar akun atau akun list yang di aset sini. Bentar ya. Oke, kita klik new aja di sini. Di sininya current asset. Tadi cash in bank, petty cash, dan akun receivable kan sudah kita masukkan. Berarti selanjutnya yaitu 1400 allowance ya. Allowance. Lalu kita langsung klik news aja. 1500 merchandise. Lalu kita klik news lagi 1600. Itu ada store supply. Lalu 1700 itu ada paket insurance. Lalu new lagi 1800 itu ada trend. Oke, lalu di new lagi 1900 itu ada profit tax. Oke, kita klik lagi sekarang fixed asset. Fixed asset di sini 2100. Sini ya, 2100 fixed asset itu equipment cost. New lagi itu 21100 equipment. Oke. Nah, kita belum buat headernya. Kita buat dulu headernya ya. Sama caranya klik news. News cuman di sininya kita klik account, header account. Jangan yang di telepon ya. Di sininya kita klik header account.
Berarti current asset di sini itu kodenya 1000 ya. Di sini current asset. Terus satu lagi itu ada fixed asset, tidak account di sini. Ini berarti kodenya 2000 ya. Set. Nah, kalau udah klik OK. Header account dan detail account bagian aset sudah kita input. Nah, lalu kita lanjut dulu ke bagian liability. Tadi yang udah kita ganti adalah account payable, PPN outcome, dan PPN income. Berarti sisanya kita harus tambahkan di new sini. Kodenya berarti dimulai dari expense payable. Di sini kita klik 1200 expense payable, lalu klik news lagi, itu 1300, itu income tax. Bentar, saya belum ganti ini. Income tax payable, lalu klik next, 1400 PPN payable. Lalu outcome income tadi sudah, berarti sekarang long term liability yaitu 2100. Oh, 2100 sudah ada. Sebentar, coba saya cek dulu ya. Tadi yang expense payable salah. Oke. Ini ada ini. Coba kita ganti di sini aja. 2100 untuk long term. Itu Bank Permata Loan. Lalu kita klik OK. Kita belum bikin header account-nya ya. Header account-nya itu ada current liability, berarti kodenya 1000. Satu lagi long term-nya. Long liability. Oke. Selanjutnya yaitu bagian equity. Di bagian equity ini kita coba lihatnya di neraca saldo ya, seolah berbeda. Jadi kita masukkan yang di neraca saldo aja. Di sini ada Andrian Capital sama Andrian Drawing ya. Di sini kita masukkan kodenya 1100. Andrian Capital. Satu lagi itu ada Andrian Drawing. Oke. Andrian Capital dan Andrian Drawing. Selanjutnya kita ke income. Kita balik lagi dulu ininya. Sampai sekarang income ya. Management sales, kita klik new. Di sini kodenya 1100 itu lalu kita klik news lagi, itu 1200 itu ada prepaid.
Salah system. Lihat saya. Oke. Lalu di COGSD ini yaitu 1000. Source. Klik news lagi. 1200 ini fit. Oke. Nah, selanjutnya kita ke bagian expense. Di sini karena di sini udah ada wages and salaries ya. Di sini kita ganti aja yang ini. Kodenya itu 1700. Oke. Sekarang kita tambahkan yang lainnya. 1000 itu ada advertising expense. Lalu 1100 ada telepon elektrik. Lalu kita klik news. 1200 di sini ada store supplies. Klik news lagi 1300. Ini ada bit dev. Ya, keyboard. Bit dev expense 1300 ya. Lalu kita klik news lagi. Sini ada 1400. Depre. Sini ada depreciation. Nah, sini keyboard saya agak error ya. Jadi saya copy aja dulu ya. Lalu kita klik news lagi. Selanjutnya insurance expense. Kodenya 1500. Lalu di sini ada rent expense. Klik news, kodenya 1600 ya. Lalu yang wages and salaries tadi kan sudah kita masukkan, berarti kita langsung ke other operating. Kodenya itu 1800. Oke, oke. Selanjutnya ada other income. Kita klik news. Di sini kodenya 1100 ada in tax revenue ya. Lalu di other expense selanjutnya diklik new. Di sini kodenya 1100. Klik new lalu 1200 ya. Oke. Lalu kita klik news lagi 1300. Oke. Nah, sebuah akun sudah kita inputkan. Di sini saya akan merapikan dulu nih, mana bagian header account dan mana bagian detail account, biar kelihatan lebih rapi. Di sini kita klik down aja gitu.
di daun saja ini. Ya. Bagian liability-nya juga ya. Kita scroll ke atas. Kita download. Oke. Untuk daftar account sudah kita inputkan, sudah kita masukkan semua. Kita klik close aja. Nah, langkah selanjutnya itu kita akan membuat link pajak, mengatur link pajak. Caranya itu di bagian list. Di list di sini ada menu tax code. Nah, ini semua pajak yang di sini tuh kita hapus kecuali GST dan NT. Nah, sisanya kita hapus. Ini kita hapus dulu ya. Cukup klik kanan, lalu klik delete tax code. GST. Oke. NT. Yang GST ini kita ganti menjadi PPN. PPN itu kita oke saja. Pajak nilai 10%, ininya PPN outcome dan ininya PPN outcome income sudah benar, kita klik OK. Lalu yang ini kita klik aja, tidak dikenakan pajak. Yang ininya PPN outcome dengan PPN income. Oke, sudah benar, kita klik OK. Nah, kalau udah diatur, kita close aja yang ini. Setelah mengatur link pajak, sekarang kita mengatur link account. Caranya itu ada di bagian setup. Di sini ada yang namanya menu link account, kita klik aja. Nah, yang pertama kita akan mengatur account and banking account. Nah, di bagian ini yang bank account for undeposit fund-nya, di sini kan petty cash, kita akan ganti menjadi cash in bank. Di sini saja. Nah, oke. Lalu ke setup lagi, link account lagi. Sekarang yang sales account. Nah, pastikan di sini akun receivable dan cash in bank. Ini sudah benar. Kita langsung klik OK. Lalu setup lagi, satu lagi yang bagian purchase account. Nah, di sini jangan di checklist ya sesuai soal. Berarti ini semua nggak ada yang checklist. Dan ininya yang tracking payable sama paying bills-nya ini, pastikan akun payable dan cash in bank. Kalau udah, kita klik OK aja. Nah, setelah mengatur setting link account, selanjutnya itu kita akan input neraca saldo awal. Coba kita cari dulu. Nah, ini dia neraca saldonya. Cara menginputnya itu kita klik setup. Sebentar, agak nge-lag. Setup, lalu balance, lalu account opening balance. Nah, di sini sudah masuk. Kita masukkan data sesuai yang ada di soal ya. Cash in bank 41520. Lalu petty cash 9.800.000.
Lalu ada akun receivable 85.800. Lalu allowance. Nah, allowance ini kan akun kontra ya. Dia sebenarnya bagian dari aset, tetapi dia aset kan saldo normal di kredit, tapi dia di debit. Makanya kenapa dia disebut akun kontra. Dan cara memasukkan akun kontranya ke dalam neraca balance di Mayop ini, kita tambahkan tanda minus seperti ini di depan angkanya. Jadi minus 11.800 gitu. Oke. Lalu merchandise-nya 520. Lalu store supplies-nya 9.800. Lalu profit insurance-nya 15.300. Profit rent-nya 21.300. Lalu profit tax-nya 15 juta. Lalu equipment at cost-nya 63.300. Nah, equipment Comdep ini juga merupakan akun kontra ya, jadi dia ada minusnya di depannya. Oke, akun payable-nya 63.000. Kalau expense payable-nya 3.900.000. Saya. Untuk income tax ini nggak ada, PPN payable 1.500.000. PPN outcome income nggak ada, permata lawannya 301. Pendirian kapitala 365.250. Drawingnya ini merupakan akun kontra juga ya, jadi dia dikasih tanda minus di depannya. 25.400. Lalu penjualannya 503.300. Sales return-nya nggak ada, CLBS-nya 314.100. Backpack-nya 8.800. Sebentar, ini kelebihan 0. 365. 365.250. 25.400, 503, 314. Oke, advertising 4.200. Lalu teleponnya 8.700. Lalu store supply-nya 4.750. Lalu BTP-nya ini 15.100. Lalu depreciation-nya ini 16.500. Lalu insurance-nya 14.300. Rent-nya 23.300. Wages-nya 36.300. Lalu other operating-nya 9.300. Lalu interest revenue-nya 6.100. Ininya 9.400. 6.100. Nah, di sini saya amount lab-nya belum 0 ya, berarti ada kesalahan input yang saya masukkan di sebelumnya. Coba kita cek kembali dari awal ya. Cash in bank, petty cash. Nah, ini dia ya, saya salah input di sini. Oke, kita benarkan. Nah,
amount left to be allocated-nya ini sudah 0, berarti neraca balance yang kita masukkan itu sudah balance antara debit dengan kreditnya sudah sama. Nah, kalau sudah begini, sudah 0 ini, kita klik OK aja. Klik OK. Nah, berarti kita sudah menginput neraca saldo ke dalam My Accounting ini. Langkah selanjutnya itu kita akan membuat daftar supplier dan juga daftar customer ya. Kita bisa lihat di sini. Ini ada daftar supplier dan ada daftar customer. Caranya klik card file, lalu klik card list. Nah, di sini kita klik dulu customer. Di sini kita klik new. Nah, di sini kita masukkan dulu nih nama si customernya. Yang pertama itu ada tag no komputer. Nomornya C001. Alamatnya di Jalan Tirtayasa nomor 22, Bandung. Ya, ini saya geser dulu supaya lebih kelihatan. Nah, nomor teleponnya di situ ada 022 623 0197. Lalu kita klik news. Di sini yang kedua ada trans komputer. C002. Di sini alamatnya di Jalan Cileunyi, Bandung. Phone nomornya 022 723 5454. Lalu kita klik new lagi. Di sini ada Mega Komputer. Nomor C003. Alamatnya di Jalan Sukasari nomor 12, Bandung. Phone nomornya itu ada 022 621 0164. Lalu klik news lagi. Nah, di sini yang terakhir itu ada Primo Komputer. Itu C004. Alamatnya di Jalan Sudirman nomor 35, Bandung. Nomor teleponnya itu ada di 022 622 1234. Oke. Nah, untuk data customer keempatnya sudah kita input ke dalam card list customer ini. Kita klik OK aja kalau udah semuanya. Nah, di sini datanya akan muncul. Nah, setelah data customer, berarti selanjutnya itu ada data supplier. Nah, di sini caranya sama, klik next lagi. Masukkan nama suppliernya PT Makmur Jaya. Kita tap. Di sini ada S001. Tap, address-nya BEC, lantai 1, nomor 12 ya, di Bandung. Lalu phone nomornya 022 630 3334. Oke, kita klik news lagi. Di sini ada Sipi Setia Abadi S002. Alamatnya BIP, lantai 3, nomor 31, Bandung.
di lantai 022 380 29000. Lalu kita klik news. Yang terakhir yaitu ada PT Lodan. Di sini kita klik S003 ya. Itu ada di ITC lantai 2, nomor 29, Bandung. Lalu kita klik nomornya 022 630 1234. Oke. Sudah di input ketiganya, kita klik oke aja. Oke. Sudah kita input daftar customer dan juga daftar supplier, kita close aja. Nah, selanjutnya itu kita akan menginput daftar saldo piutang dagang dan daftar saldo utang dagang ke dalam buku besar pembantu piutang dan juga buku besar pembantu utang. Caranya itu kita klik setup balance. Yang pertama kita masukin saldo piutang dagang dulu. Berarti di sini klik customer balance. Nah, di sini udah muncul. Lalu kita klik add cell. Nah, di sini kita pilih dulu. Yang pertama ada Teknokomputer ya. Teknokomputer. Nah, terminnya ini inaktifkan. Balance to date-nya 30. Lalu klik OK aja. Lalu nomor invoice-nya kita masukkan F11 12 ya. Lalu tanggal 25 bulan 11 2020. Memonya saldo awal piutang dagang. Nah, karena di sini total include pajak, berarti di sini tax code-nya di NT aja. Nah, di sini berarti kita masukkan jumlahnya itu yang 3400. Nah, kita record. Lalu kita klik add cell lagi. Yang kedua itu ada transkomputer. Nah, ininya jangan lupa kita ganti inactiven, lalu balance date 30, lalu klik OK. Invoice-nya ini kita add 11, step 11, no, skor 25. Lalu tanggalnya 29, 11, 2020. Memonya saldo awal piutang dagang, total including pajaknya berarti 28 ya. 28.600. Oke. Nah, pajak karena di sini sudah include pajak, berarti di sininya kita klik ente aja ya. Oke. 28.500. Nah, kalau udah record. Ini oke kan saja. Nah, berarti sekarang add sales. Yang ketiga yaitu dari Mega Komputer. Di sini kita ganti dulu ininya. Inactiven, di sininya 30 ya. Lalu klik OK. Nah, di sininya kita klik waktunya F11 10, tanggalnya itu 23/11/2020. Nomornya saldo awal piutang dagang. Include-nya itu 19.800. Nah, enter di sini, enter aja ya. Nah, kalau udah kita record, tekan saja. Nah, yang terakhir yaitu dari Prima. Di sini jangan lupa diganti dulu terminnya. Inactivate di sini 30. Kita klik OK, lalu invoice-nya ini kita ganti jadi F11. Skor 14. Tanggal 24/11/2020.
di sini saldo awal piutang dagang. Totalnya itu ada 3.300.000. Nah, di sini ini kita baca ya. Oke, lalu klik record. Nah, kalau di sini udah muncul notifikasi atau blok congratulation ini, berarti total jumlah daftar saldo piutang dagang yang kita masukkan itu sudah sama dengan total account receivable yang tidak ada saldo. Kita klik OK aja, lalu kita klik OK. Nah, ini out of balance semuanya pastikan 0 ya. Kalau udah 0, kita close aja. Selanjutnya, kita akan memasukkan daftar saldo utang dagang. Ya, ini. Nah, caranya sama, setup, lalu ke balance, lalu supplier balance. Nah, di sini klik add purchase. Di sini yang pertama ada PT Makmur Jaya. Kita klik aja. Ini jangan lupa diganti, balance studentnya 30. Lalu kita klik OK. Dan fakturnya itu C15234. Tanggal 23/11/2020. Memonya saldo awal utang dagang. Totalnya itu 23.100. Ya. Nah, text code-nya di sini karena sudah include, jadi kita enterkan saja. 23.100 code. Lalu add purchase lagi. Yang kedua itu ada CP Setia Abadi. Nah, ini jangan lupa diganti dulu termsnya ini. Lalu in a given day. Nah, di sini balance today-nya 30. Kita klik OK. Dan PO-nya di sini itu F1289, tanggalnya 20/11/2020. Memonya saldo awal utang dagang. Jumlahnya 17.600. Ininya kita entekan. Oke, kalau udah kita record. Kita klik OK. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita klik add purchase lagi. Di sini ada PT Lodan. Nah, termsnya jangan lupa in a given. Ini 30. Oke, lalu fakturnya FK 2011. Tanggalnya 28/11/2020. Memonya saldo awal utang dagang. Totalnya itu 28. Sebentar. 28.600. Ininya diingatkan. Record. Nah, kalau udah muncul congratulation, berarti data yang kita input tadi, data supplier, jumlahnya itu sama dengan account payable yang kita masukkan di neraca saldo tadi. Nah, berarti jumlahnya sudah benar. Nah, kita close. Nah, of balance-nya di sini pastikan 0 ya. Nah, kalau sudah 0, kita close aja. Oke, selanjutnya setelah kita memasukkan daftar nilai saldo utang dan saldo piutang tadi, selanjutnya kita akan menginput persediaan barang dagang. Oke, berarti ke card file. Kita bikin ininya dulu ya. Berarti kita membuat daftar inventory-nya dulu sebelum kita menginput persediaan barang dagangnya dulu. Nah, berarti inventory, habis inventory, klik yang di tengah sini, item list. Nah, di sini klik new. Nah, di sini diklik item numbernya. Di
Di sini namanya sebentar. I 1230P. Nah, itu bukan satu ya, ini I230P. Namanya IBM P IBM P230. Lalu yang ketiganya ini itu diklik ya. I buy, I sell, sama I inventory. Nah, yang cost of the of sales account ini kita gunakan account COGS, cost of the goods sold. Lalu yang kedua ini kita akan gunakan sales. Dan yang terakhir ini merchandise inventory. Merchandise inventory. Nah, lalu oke sebentar, di buying details-nya ini, nah di sini kita klikkan, nah ini unit, lalu text code-nya PPN. Nah, lalu ke selling detail. Selling detail di sininya juga klik unit dan text code-nya PPN. Di selling price-nya di sini diisi 16 juta. Oke, klik OK. Nah, udah masuk. Sekarang yang satunya lagi itu A60 PC. Itu Azhar P60 sama ini juga. Nah, buying details-nya unit, PPN, selling details-nya sama. Ini harganya 12.500.000. Oke, klik OK. Sudah memasukkan data persediaan, kita close. Sekarang kita include-kan saldo awal persediaan barang dagang. Itu adanya caranya, kita sebelum kita input nilainya, kita masukkan dulu ya. Kita menghitung persediaannya pakai metode apa gitu. Caranya itu kita klik inventory, lalu set item price yang ini. Nah, di sini kita klik average cost atau rata-rata. Lalu klik OK aja. Nah, setelah men-set metode persediaan apa, baru kita ke yang tadi saya bilang, yaitu memasukkan saldo awal persediaan barang dagang. Caranya itu kita di inventory nih, di inventory klik clone inventory. Bentar ya, saya coba geser dulu. Di sini kita masukkan dulu nih kuantitas persediaan barang dagangnya. Yang IBM itu, sebentar ya. Yang IBM itu ada 20 dan yang share ini ada 16. Nah, setelah itu baru kita klik adjust inventory nih. Nah, di sini kita pilih account merchandise inventory. Merchandise inventory, lalu berapa? Continue. Opening balance. Nah, tanggalnya di sini 31/12/2020. Di sini saldo awal persediaan barang dagang. Nah, di sini
Ini gas ini kita masukkan harganya 16 juta. Dan yang A ini harganya 12.500.000. Oke, kalau udah kita klik record aja. Nah, setelah kita memasukkan persediaan barang dagang dengan saldo awal persediaan barang dagangnya, selanjutnya itu kita akan memasukkan transaksinya. Ini saya kecilkan dulu ya, biar lebih kelihatan. Oke, sebentar. Oke, di sini di soal ini berarti ada 5 transaksi ya. Kita masukkan dari transaksi yang pertama. Ini ada transaksi penerimaan kas. Nah, caranya itu, karena ini penerimaan kas dari hasil penjualan, berarti kita lari ke sales. Dari sales ini ke receipt payment. Nah, di sini, bentar. Nah, ininya sudah cash in bank, sudah benar. Lalu customernya ini dari Tekno Komputer. Totalnya itu 3.034.100. Oke, terus nomor fakturnya itu BKM 12 strip 1 tanggal 03/12/2020 ya. Payment methodnya berarti cek ya. Lalu kita tap di sini. Nah, pastikan out of balance-nya di sini 0. Kalau sudah, kita klik record. Nah, kalau sudah, klik cancel. Lalu transaksi yang kedua ya. Itu ada voucher kas kecil. Voucher kas kecil ini berarti termasuk petty cash. Berarti kita akan masuk ke banking, lalu spend money. Nah, di sini kita masukkan dulu nomornya P12 strip 2 tanggalnya 04/12/2020. Nah, lalu monnya itu 975. Nah, payment promnya ini jangan lupa diganti dari petty cash ya. Petty cash. Nah, oke. Lalu tax includes-nya aktif, monnya sudah. Nah, memonya di sini kita isi dulu. Pembayaran, rekening listrik, dan telepon. Nah, di sini akunnya di sini kita karena ini dia membayar beban bulan lalu, berarti termasuk expense payable ya, akun 2. Nah, expense payable di sini kita tap-tap aja. Oke. Nah, kalau out balance-nya sudah 0, berarti kita langsung record saja ya. Record. Oke, sudah, kita kembali. Kita lihat transaksi ketiga. Nah, di sini ada faktur. Nah, ini termasuk ke dalam faktur penjualan ya. Kenapa disebut faktur penjualan? Karena di atas sini nih, itu nama PT kita. Kalau di atas sini nama PT dari, misalkan dari PT orang lain atau bukan nama kita, berarti itu termasuk faktur pembelian. Nah, karena ini merupakan faktur penjualan, berarti kita masuk ke sales, lalu ke enter slice, enter sales. Ini sebentar, saya geser. Nah, kita ubah dulu layoutnya menjadi item. Klik OK. Nah, ini dari Transkomputer. Nah, ininya jangan lupa diganti terms-nya. In a coupon. Ininya 30 ya. Nah, oke. Sip, jadi sini 9
itu I120 ya, IBM. Harganya itu 18 ya. Ya, di sini sepertinya saya agak kurang kecil biar kita kelihatan untuk ininya. Oke. Tadi harganya 18 kok. Oh, teks inskripsinya di unchecklist dulu ya. Berarti di sini 18. Lalu yang kedua di sini ya. Sebentar, sebentar. Di sini itu 7. Ini bagian dasar ya. Harganya 14 juta. Terus kita masukkan nomor fakturnya itu F12 strip 1. Ini tanggal 6 Desember 2020. Nah, pastikan total amount di sini itu sudah sama dengan total amount yang ada di faktur di sini. Kalau sudah sama, selanjutnya kita klik record. Oke, untuk transaksi ketiga itu kita sudah masukkan berarti. Nah, kita lanjut ke transaksi selanjutnya, si keempat. Oke, ya. Oke, kita next ke transaksi keempat ya. Oke, transaksi keempat di sini ada nota kredit. Nota kredit di sini berarti dia merupakan retur penjualan. Nah, ini tuh retur penjualan atas penjualan nomor 6 ya. Nomor 6 tanggal 6 maksud saya. Yang tadi sebelumnya di transaksi 3 kita masukkan berarti. Nah, cara retur ini pertama itu kita ke sales, terus enter sales. Nah, kita pilih dulu ini dari trans ya. Sebentar ya, saya agak kecilkan coba. Oke. Nah, di sini dari trans, jamnya ini jangan lupa kita ganti dulu ini keeper. Sininya 30. Oke. Kita masukkan dulu invoice-nya, NK NK 12 strip 1. Lalu date-nya itu di tanggal 7. 07/12/2020. Oke. Nah, karena ini merupakan suatu retur, maka di SIP atau di bagian quantity-nya ini kita tambahkan minus di depannya. Ini minus 2. Ini untuk I totalnya 18 juta. Lalu yang ini 1. Totalnya 14 juta. Nah, total di sini sama ya, total amount di sini sama yang ada di nota kredit 55. Nah, kalau sudah itu, kita quick start dulu ya.
Nah, kalau sudah ke dalam puzzle itu atau ke dalam sini, kita klik record ya. Kita langsung klik record. Nah, setelah kita klik record, kita klik register di sini. Nah, kita masukkan 0101 2025, maksudnya 2020, sampai 31 12 2020. Oke, lalu ke returns credit. Nah, ini kita masuk. Sebentar. Nah, di sini klik apply to sales ini nih. Nah, di sini kita masukkan dulu ininya NK12 strip 1 tanggal 07/12/2020. Nah, ini kan atas penjualan di tanggal 6 Desember. Nah, berarti di sini kita tap aja di tanggal 6. Nah, pastikan of balance-nya 0. Nah, setelah itu kita lanjut record. Oke, sudah selesai untuk nota kredit ini. Selanjutnya, transaksi yang kelima. Untuk ini belum saya iSales-nya belum saya ganti menjadi sales return. Coba kita cek dulu di sini ya. Oke, ini yang tadi saya masukkan ya. Di sininya saya lupa ganti menjadi sales return karena transaksi yang keempat tadi itu merupakan sales return. Sini diklik aja. Oke. Di sini juga sales return ya. Sales return. Oke. Lalu klik oke. Kalau sudah, ini langsung aja diklik oke. Coba kita lihat dulu ya. Di situnya ada atau enggak di registernya. Di return and creditnya udah ya. Oke, berarti sudah benar. Lalu kita close, masuk ke transaksi yang terakhir ya. Oke, transaksi yang terakhir itu ada apa? Nah, transaksi yang terakhir ini ada faktur, tetapi fakturnya di atasnya sini bukan nama kita. Bukan nama kita. Jadi ini merupakan faktur penjualan. Berarti kita ke purchase, ke enter purchase. Nah, layoutnya ini kita ubah dulu ya jadi item. Di sini CV setia abadi. Kita ganti terms-nya. In-equipan-nya di sini 30 ya. Lalu kita klik OK. Nah, di sini pastikan total include-nya di sini off ya. Total including-nya off ya. Lalu di sini purchase-nya ini kita masukkan F06 tanggal 26/12/2020. Lalu di bills-nya ini 12. Untuk harganya ini 16.400.000. Terus di sini satu lagi 11. Itu harganya 12.400.000. Nah, pastikan total amount-nya itu sama ya sama yang di sini. Kalau sudah sama berarti sudah benar. Setelah itu kita record saja. Record. Sini kita nol aja. Oke. Oke, tadi saya lupa mengganti dari sales return menjadi sales kembali ya di transaksi pertama. Berarti sekarang kita ke transaction journal dulu. Kita ganti jadi 0101.
sampai 31/12/2020 ya. Oke, kita enter. Jadi di yang terakhir ya. Nah, PT Setia Abadi. Nah, ininya kita kembalikan menjadi sales ya. Oke, terus satu lagi kembalikan menjadi sales. Oke. Nah, setelah itu kita okekan lagi. Oke, close. Nah, setelah itu kita lanjut. Di sini kita juga diminta untuk mengecek ya. Kita lihat mengecek jurnal transaksi. Kita lihat di sini. Nah, ini transaksi yang sudah kita inputkan. Dari transaksi 1 sampai 5 dan saldo awal, kesediaan segala. Di sini sudah kita inputkan, semuanya ada di sini. Kita bisa mengeceknya di sini. Lalu kemudian kita diminta untuk company data auditor. Berarti kita ke cons, company data auditor. Di sini kita next. Next. Di sini kita masukkan dulu 31/12/2020. Lalu run viewers. Di sini nggak ada yang salah. Di sini juga coba kita cek. Nggak ada yang salah, berarti kita finish. Di sini nggak usah, mau. Lalu di sini kita diminta untuk mencetak laporan laba rugi. Laporan laba rugi berarti dia adanya di reports ya. Di reports, terus index to reports. Di sini kita cari profit and loss ya berarti. Kita display. Oke. Kita tunggu. Nah, ini merupakan profit and loss dari transaksi yang sudah kita masukkan tadi. Kita save. Di sini namanya. Oke, kita oke. Oke. Lalu satu lagi yaitu laporan posisi keuangan. Berarti balance sheet ya. Coba kita jadi. Nah, ini dia balance sheet. 31 Desember, langsung aja kita display karena tanggalnya sudah benar. Nah, ini merupakan balance sheet. Data yang sudah kita inputkan tadi ya. Oke. Kalau gitu kita save as di sini. Balance sheet PD Windy ya. Oke. Oke. Setelah itu kita close. Di sini sudah selesai. Kita close aja. Lalu di sini kita klik file, lalu exit. Karena Maya sudah menyimpan data kita otomatis, kita langsung klik exit aja. Di sini klik no. Nah, oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.